Kita coba mulai dari pembahasan bahwa menurut Kiai Imaduddin, Ba'alawi sekarang bukanlah Ba'alawi yang dikisahkan As-Suluk karya Al-Janadi. Dalam As-Suluk, Ba'alawi diterangkan sebagai bagian dari famili Abu Alwi yang silsilahnya dari Ali Bajadid merujuk pada Abdullah yang memiliki kunyah sebagai Abu Alwi. Ada banyak nama Ba'alawi di As-Suluk, kita akan membahas itu nanti. Tapi pasal pertama ini akan berusaha menyanggah persepsi bahwa Ba'alawi adalah hasil cangkokan, seperti yang Kiai Imaduddin yakini. Kenapa kok Ba'alawi disebut Kiai Imaduddin sebagai hasil cangkokan? Bagi Kiai Imaduddin, Ba'alawi adalah keturunan Ali Bajadid. Bagaimana bisa Ba'alawi sekarang adalah Ba'alawi yang sama di masa lalu? Lawang pada abad ke-9 dijelaskan bahwa Ba'alawi yang sebenarnya adalah hasil cangkokan keluarga Bajadid. Demikian kira-kira menurut Kiai Imad. Nah, dari manakah Kiai Imaduddin mendapatkan referensi seperti itu sehingga punya kesimpulan seperti tadi? Ternyata beliau hanya menyandarkan pendapat pada satu kitab tunggal bernama An-Nafhah Al-Lambariyah karya Muhammad Kazim yang wafat pada tahun 880 Hijriah. Tebakan saya, Kiai Imaduddin tidak melakukan konfrontasi sumber sezaman dengan An-Nafhah sehingga punya natijah yang meleset seperti ini. Saya jelaskan detailnya. Ini adalah cover manuskrip An-Nafhah Al-Lambariyah diproduksi oleh Muhammad Kazim yang wafat pada tahun 880 Hijriah. Ingat betul tahunnya ya, 880 Hijriah. Pada pembahasan tentang Ahmad Al-Muhajir yang berpindah ke Hadramaut, Muhammad Kazim mengatakan bahwa di antara keturunannya ialah Jadid yang datang ke Aden pada era Toktokin. Famin zuriatihi sama Banu Aba Alawi. Dan di antara keturunan Ahmad Al-Muhajir di Hadramaut disebut keturunan Abu Alwi. Wahua Abu Alwi ibn Abil Jadid Ibn Ali, Ibn Muhammad, Ibn Ahmad, Ibn Jadid. Dia adalah Abu Alwi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Jadi Abu Alwi dalam redaksi Muhammad Kazim ini bukanlah kunyah untuk Ubaidillah, tapi orang lain yang merupakan cucu dari Bajadid. Makanya menurut Kiai Imaduddin, Ba'alawi yang sekarang adalah hasil kompromi as-sakran yang bukan merupakan Ba'alawi di masa lalu. Andaikan Kiai Imaduddin itu melakukan konfrontasi dengan sumber sezaman Muhammad Kazim, seperti yang ia minta kala menggugat Ba'alawi ya, saya yakin hasilnya tidak akan semeleset ini. Saya buktikan kepada kamu sekarang. Clue pertama, Abu Alwi di sini adalah cucu dari Ali Bajadid, seorang muhadis yang terkonfirmasi sebagai Syarif Husaini dalam manuskrip 589 Hijriah. Clue kedua, Ali Bajadid saya konfirmasi dengan Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah dan Al-Athoyah Saniyah telah wafat pada tahun 620 Hijriah. Jika memakai teori Ibnu Khaldun bahwa dalam 100 tahun terdapat 3 macam generasi, maka Abu Alwi yang menjadi cucu Ali Bajadid ini kita estimasi wafat pada kisaran tahun 686 Hijriah atau abad ke-7 Hijriah. Ini artinya An-Nafhah memiliki jarak estimatif sekitar 200 tahun dengan Abu Alwi yang ia klaim sebagai cucu Ali Bajadid. Maksudnya, ia adalah sumber sekunder yang menceritakan keturunan seseorang yang jarak wafat darinya adalah 200 tahun. Clue ketiga, Abu Alwi ini tentu saja bukan nama asli. Ia adalah kunyah. Dan kita pakai kunyah ini terlebih dahulu untuk mendeteksi. Mari kita konfrontasi sumber sekunder berjudul An-Nafhah dengan sumber sekunder yang lain yang sezaman dengannya. Saya mengajukan sumber sekunder pertama yang lebih muda dari Muhammad Kazim, yaitu Sakhawi dalam kitabnya yang berjudul Al-Daw Ulame pada juz 4 halaman 304 yang memberikan testimoni tentang seseorang Hadromi bernama Abdul Kabir. Untuk diketahui, Sakhawi itu mendapati Abdul Kabir dalam satu tabaqat, yaitu abad ke-8. Meskipun Abdul Kabir wafat lebih dahulu dari Sakhawi sekitar 33 tahun. Abdul Kabir Nazilu Makkah wa walidu Yasin al-Ati. Abdul Kabir adalah imigran Yaman yang datang ke Mekah, ayah dari Yasin yang akan dijelaskan Sakhawi nanti. Wulida takriban sanata arba'a wa tis'ina wa sab'ami'ah bi Hadramaut. Abdul Kabir lahir kira-kira tahun 794 Hijriah di Hadramaut. Wa nasya'a biha wa laqiya jama'atan ka'aba Alawi. Abdul Kabir besar di Hadramaut dan berinteraksi dengan komunitas yang dipanggil dengan Abu Alwi, Abdurrahman Asyarif, wa Abi Bakar, wa Umar, wa Abi Hasan. Komunitas itu ialah Abdurrahman, Abi Bakar, Umar, dan Abil Hasan. Wa kullum minhum yuqalu lahu Aba Alwi. Semua orang ini, maksudnya 4 orang ini ya, dipanggil semuanya dengan sebutan Aba Alwi. Aba Alwi di sini masih dalam kitab yang sama, bukanlah keturunan Bajadid, tapi ia merujuk pada datuk mereka yang bernama Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir. Artinya, pada masa sezaman dengan Muhammad Kazim yang mengatakan Aba Alwi adalah keturunan Jadid, ada informasi yang menjelaskan bahwa di Hadramaut terdapat 4 macam kiai yang dipanggil dengan kunyah yang sama. Namun, mereka semua bukanlah keturunan Jadid.
Keempat orang ini adalah Abdurrahman, Abi Bakar, Umar, dan Abi Hasan. Kita lanjutkan dengan sumber yang lebih tua dari Muhammad Kazim yang wafat pada tahun 880 Hijriah, yaitu Al-Johur Safaf yang ditulis oleh Al-Khatib pada tahun 820 Hijriah. Wa kana lahu minal walad Ubaidullah, dan Ahmad Al-Muhajir memiliki anak bernama Ubaidullah. Wa akhlafa Ubaidullah Asy-Syaikh Al-Basri bin Ahmad, dan Ubaidillah memiliki keturunan bernama Basri bin Ahmad. Wa Syaikhul Jadid judul Imam Az-Zahid Al-Alim Al-Alamah Al-Muhaddits Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah. Dan anaknya Ahmad Al-Muhajir yang lain ialah Jadid, kakek dari muhaddisin bernama Ali bin Jadid. Wa Syekh Alwi bin Ubaidillah, dan anak Ahmad Al-Muhajir yang lain adalah Alwi. Wa kana ajazahu aktsaru ahli ilmi min ahli Yaman. Ia mendapatkan ijazah ilmu dari banyak pakar di Yaman. Wa khalafa ali hadza Muhammadan al-khalafa as-saliha al-ma'rufin al-an bi ali Abi Alwi. Dan Alwi bin Ubaidillah ini memiliki suksesor atau penerus bernama Muhammad yang saleh, yang mana Muhammad ini punya keturunan yang dikenal sekarang dengan sebutan famili Abi Alwi. Kata sekarang ini berarti sezaman dengan Al-Khatib. Singkatnya, pada tahun 820, Abi Alwi dipakai untuk melabeli keturunan Alwi bin Ubaidillah. Nah, tepat di sini ya, berdasarkan sumber sekunder sezaman dengan An-Nafhah, namun lebih tua darinya, ada informasi spesifik yang menjelaskan bahwa Abu Alwi bukanlah keturunan Jadid, melainkan sebutan untuk keturunan Alwi bin Ubaidillah yang tersebar seantero Yaman. Artinya, informasi An-Nafhah bertentangan dengan dua sumber sezaman yang mengatakan Abu Alwi adalah panggilan untuk cucu-cucu dari Alwi bin Ubaidillah, bukan cucu dari Ali bin Jadid. Pertanyaannya, apakah informasi An-Nafhah ini lebih kuat dari dua informasi tadi? Untuk membuktikan itu, saya usulkan sumber sekunder yang lain, yaitu Tabaqatul Khawas. Penulisnya sezaman dengan Muhammad Kazim, tapi wafatnya lebih muda 13 tahun, yaitu tahun 893 Hijriah. Maksud saya, jika benar bahwa Abi Alwi adalah cucu dari Ali bin Jadid atau keturunan Jadid, maka Tabaqatul Khawas itu jadi argumen terakhir yang bisa kita pakai untuk konfrontasi. Sebab penulisnya masih hidup sekitar 13 tahun setelah Muhammad Kazim wafat pada tahun 880 Hijriah. Tentu saja orang yang hidup lebih lama akan jauh lebih update ya. Saat ia memberikan tarojim pada salah satu keluarga masyayikh dari klan Ba'abad, ada redaksi menarik begini. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Aba Abad al-Hadrami, ulama bernama Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Ba'abad dari Hadramaut, kana min akbari masyayikh Hadramaut Qadron. Ia adalah pembesar ulama di Hadramaut dari segi kedudukan dan pembesar ulama dari segi kepopuleran. Sohiba fi bidayatihi Asy-Syarif As-Shalih Muhammad bin Ali Aba Alwi. Dalam permulaannya, ia belajar kepada Syarif Muhammad bin Ali Aba Alwi. Wastafada minhu waqtabasa min ulumih. Ia beristifadah kepada Muhammad Ba'alawi dan mengadopsi ilmu-ilmunya. Jadi ada ulama besar dari klan Ba'abad yang sezaman dengan Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqih Muqaddam yang melabelinya dengan sematan Aba Alwi. Maulad Dawilah ini tentu saja seorang Balawi ya, dan merupakan keturunan Alwi bin Ubaidillah sesuai informasi Jawharus Syafaf. Kelak ia akan melahirkan Abdurrahman As-Saqqaf, dan Abdurrahman ini kelak akan melahirkan Abu Bakar As-Sakran, ayah dari penulis Al-Furqatul Musyikoh. Pada Tabaqatul Khawas, tentu saja Aba Alwi bukanlah keturunan Bajadid, tapi kunyah yang mengarah kepada keturunan Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir yang memiliki anak bernama Alwi. Jadi kesimpulannya, secara berurutan, An-Nafhah Al-Ambariyah yang mengatakan Abu Alwi adalah keturunan Bajadid dikepung minimal oleh 3 kitab sekunder sezaman dengan An-Nafhah yang semuanya ditulis oleh non Ba'alawi yang menjelaskan bahwa Bajadid dan Ba'alawi adalah dua kabilah yang berbeda. Namun, kedua kabilah ini masih punya satu datuk puncak bernama Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir yang memiliki kunyah Abu Alwi. Dan tidak perlu khawatir, ketiga informasi ini tidak ada sekalipun yang mengutip Al-Furqatul Musyikoh sebagai referensi. Kenapa? Sakhawi jelas tidak pernah berkorespondensi dengan mu'alif Al-Furqatul Musyikoh. Jawharus Syafaf, seperti penjelasan saya sebelumnya, ditulis saat Ali As-Sakran, penulis Al-Furqatul Musyikoh, berumur 2 tahun. Menurut hipotesa saya ya, Muhammad Kazim, penulis An-Nafhah Al-Ambariyah, tidaklah keliru. Kekeliruan mungkin terjadi kepada nusakh atau juru tulis naskah di masa itu. Muhammad Kazim mungkin saja tidak berkata bahwa Abu Alwi adalah keturunan Bajadid. Namun juru tulisnya
salah dalam mengutip sumber aslinya hingga seolah-olah Muhammad Kazim mengatakannya. Untuk menjawab hipotesa ini tentu saja saya harus berburu manuskrip yang lebih tua dari yang saya miliki sekarang. Tapi saya tidak akan melakukannya ya, lantaran tidak ada keperluan untuk hal itu karena toh informasinya akan selaras dengan sumber sezaman yang mengarah pada Abu Alwi dan Ba'alawi di abad ke-9 adalah Ba'alawi yang sama di abad sekarang. Jadi kesimpulan pasal ini adalah Kiai Imaduddin mengira Abu Alwi adalah keturunan Jadid berdasarkan satu kitab tunggal berjudul An-Nafhah Al-Ambariyah. Berdasarkan sumber sezaman dengannya, ada 3 macam kitab yang mengkonfirmasi bahwa Abu Alwi ternyata keturunan Alwi, bukan Jadid. Lantas, manakah yang lebih kuat dari segi riwayat dan kuantitas? Ya, tentu saja kamu bisa dengan mudah menjawabnya. Ali bin Ba'alawi, nama yang direportase Al-Janadi dalam As-Suluk menjadi sumber utama pertikaian antara Kiai Imaduddin dengan Hanif Alatas. Akan tetapi dampak dari argumentasi mereka berdua jauh berbeda. Kala Hanif Alatas mengatakan Ali bin Ba'alawi ini adalah Ali Khalid Qasam, Kiai Imaduddin tidak saja membantahnya, tapi sambil menyimpulkan bahwa informasi Al-Janadi dipakai akal-akalan Ba'alawi untuk mencangkokkan nasabnya. Kemudian saat di Banten, Hanif Alatas mengoreksi kesimpulannya tentang Ali bin Ba'alawi ini bukanlah Ali Khalid Qasam. Kiai Imaduddin pun membantahnya sambil menyimpulkan informasi Al-Janadi hanya jadi bahan cocok logi Al-Burqatul Musyikoh dan Al-Ghuror karya Al-Khirid. Tak puas dengan hanya membantah, Kiai Imad bahkan memprovokasi Hanif Alatas seolah-olah Hanif itu menganulir pendapat Syekh Ali As-Sakran, atau bahasa kejamnya itu Hanif menilai Ali As-Sakran ini keliru. Pembahasan dalam pasal ini akan saya mulai dengan sebuah kesimpulan. Hanif Alatas bisa saja benar, tapi Kiai Imaduddin jelas keliru. Nah, penjelasannya begini. Untuk Anda ketahui, Ali As-Sakran bukanlah orang pertama yang menyebutkan kekeramatan Ali Khalid Qasam yang setiap tasyahud selalu dijawab Kanjeng Nabi. Literatur terjauh yang saya dapatkan, orang pertama yang menjelaskan ini adalah Al-Khatib dalam kitabnya yang makhtut berjudul Al-Jawhrus Safaf. Ali Khalid Qasam ini bernama Ali bin Ba'alawi. Dalam As-Suluk, deskripsi kekeramatannya ditulis persis seperti tadi. Hanya saja, jika benar informasi As-Suluk ini adalah Ali Khalid Qasam, maka reportasenya itu punya kerancuan. Saya tampilkan 2 manuskrip Al-Janadi berjudul As-Suluk dan 1 halaman versi cetak modern. Manuskrip pertama, Ali bin Ba'alawi yang memiliki keramat seperti tasyahud dijawab Kanjeng Nabi. Pada redaksi setelahnya, ia memiliki anak bernama Muhammad dan memiliki sepupu bernama Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Manuskrip kedua, Ali bin Ba'alawi yang memiliki keramat setiap tasyahud dijawab Kanjeng Nabi. Pada redaksi berikutnya ia memiliki anak bernama Muhammad, sama seperti sebelumnya, dan memiliki sepupu bernama Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Dalam versi modern ada sedikit perbedaan. Ali bin Ba'alawi yang memiliki keramat setiap tasyahud dijawab Kanjeng Nabi, ia memiliki anak bernama Muhammad dan memiliki sepupu bernama Ali bin Ba'alawi. Di bagian mana Ali bin Ba'alawi ini dianggap sebagai Ali Khalid Qasam? Pada bagian deskripsi kekeramatan. Dalam literatur Ba'alawi seperti Al-Burqah dan Al-Ghuror, orang yang punya kekeramatan ini memang benar disebut Ali Khalid Qasam bin Alwi Ba'alawi. Namun saya tidak akan memakai 2 kitab ini karena diproduksi oleh kalangan internal Ba'alawi. Siapa tahu redaksi kedua kitab ini cuma pabrikasi kesalehan yang dibuat-buat oleh kalangan Ba'alawi untuk leluhurnya. Kiai Imaduddin kan kurang setuju jika sumber Ba'alawi dipakai untuk menjelaskan Ba'alawi. Kitab yang saya pakai adalah Al-Jawhrus Safaf yang ditulis oleh non Ba'alawi yang diproduksi sekitar tahun 820 Hijriah. Wakana idza qala fi sholati au fi ghairiha Ali Khalid Qasam, kala di dalam sholat maupun di luar sholat, wa huwa fi baldati Tarim wa fi ghairiha, baik di Kabupaten Tarim maupun lainnya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyya wa rahmatullahi wabarakatuh hatta yasma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tasyahud atau di luar sholat, kala Ali Khalid Qasam mengucapkan salam, ternyata dijawab langsung oleh Kanjeng Nabi. Nah, pada redaksi Al-Janadi yang wafat pada tahun 732 Hijriah, jika benar bahwa ia sedang menjelaskan Ali Khalid Qasam, redaksi ini mengandung kerancuan. Pada bagian mana? Pada bagian bahwa Ali bin Ba'alawi yang punya kekeramatan tasyahud langsung dijawab Nabi tadi, ternyata disebutkan memiliki sepupu. Berdasarkan 2 manuskrip, disebutkan sepupunya bernama Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Sementara versi cetak modern, sepupunya bernama Ali bin Ba'alawi. Mau siapapun sepupunya, bukti historis tertua sepakat bahwa Ali Khalid Qasam ini tidak memiliki sepupu. Bagaimana bisa ia memiliki sepupu, lawang pamannya saja yang bernama Salim itu tidak berketurunan? Mungkin dari sinilah Kiai Imad menuduh kalau redaksi Al-Janadi dipakai Ba'alawi untuk cocok logi. Nah, tepat disinilah kekeliruan Kiai Imad. Menuduh itu mudah ya kawan-kawan ya.
pembuktiannya lah yang agak menyulitkan. Makanya dalam kaidah usul itu dijelaskan al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man angkara. Bukti itu wajib dihadirkan oleh penuduh sebagai burden proof. Jika asal main tuduh tanpa bukti, ya mau jadi apa kehidupan di muka bumi? Seperti ketika Presiden Jokowi itu dituduh tidak kuliah di UGM. Orang yang punya kewajiban menghadirkan bukti bahwa Jokowi kuliah di kampus lain adalah si penuduh itu sendiri, bukannya Jokowi yang diminta menunjukkan ijazahnya. Nah, adakah bayinah atau bukti yang dihadirkan Kiai Imad sewaktu mengatakan ini hasil cocok logi? Sepanjang yang saya baca, selain Kiai Imad menyebutkan adanya kontradiksi Ali Khalid Qosam tidaklah memiliki sepupu, saya tidak mendapatkan bayinah selain itu. Kultu, jika dalam reportase sejarah mengandung kontradiksi, itu bukanlah sesuatu yang kontroversial ya kawan-kawan ya. Jangankan orang biasa, reportase kelahiran Kanjeng Nabi pun mengandung kontradiksi dari sudut pandang historis. Semisal Amul Fil atau Tahun Gajah yang sangat dikenal sebagai momen kelahiran Kanjeng Nabi. Sumber-sumber historis tidak ada yang menjelaskan secara presisi tepatnya di tahun berapa Tahun Gajah ini terjadi. Amul Fil kerap dikaitkan dengan Abrohah yang sudah mendirikan katedral di Yaman, namun masih merasa perlu merobohkan kompetitornya di Mekah. Dalam ingatan masa kecil saya sewaktu melantunkan puji-pujian di musola sehabis azan, saya ingat persis baitnya itu berbunyi, Kanjeng Nabi lahir di Mekah 12 Maulud Tahun Gajah. Ingatan ini akan berkontradiksi dengan reportase sejarawan muslim seperti Sa'id Al-Kalbi yang mengatakan kelahiran Nabi itu terjadi bukan persis di Tahun Gajah, tapi 15 tahun setelahnya. Atau dari Ibnu Ishaq yang mengatakan kelahiran itu terjadi 23 tahun setelah ekspedisi Abrohah. Atau Az-Zuhri yang berpendapat kelahiran itu tepat 30 tahun setelah Tahun Gajah. Meskipun tidak sepakat dalam selisih tahunnya, namun ketiga sejarawan muslim paling awal ini mengaitkan kelahiran Kanjeng Nabi dengan invasi di Tahun Gajah. Inilah yang menarik dari Tahun Gajah ya, meskipun ada selisih, pasti dikait-kaitkan. Hal yang sama menurut saya bisa kita saksikan pada Ba'alawi yang bernama Ali bin Ba'alawi tadi. Pada reportase paling tua, yaitu Al-Janadi, yang wafat pada tahun 732 Hijriah, ia punya kekeramatan dalam tasyahud. Pada reportase tahun 820, seperti yang ditulis oleh Al-Khatib, kekeramatan yang sama ternyata dimiliki oleh orang lain yang kebetulan bernama mirip. Bedanya, Al-Janadi menyebutkan bahwa pemilik kekeramatan ini punya sepupu. Sementara reportase 820 Hijriah menyebutkan pemilik kekeramatan ini tidak memiliki sepupu. Pertanyaan tesisnya kan seharusnya begini, kenapa terjadi kontradiksi? Versi manakah yang otentik? Siapakah Ali bin Ba'alawi yang punya kekeramatan itu? Apakah salah satu versi saja yang benar? Atau keduanya tidak bisa dibenarkan? Ataukah kedua-duanya bisa benar semua? Beda dengan Tahun Gajah tadi ya, angka 15 tahun, 23 tahun, atau 30 tahun tidak mungkin benar semuanya secara historis. Karena tidak mungkin seorang manusia lahir dalam tahun yang berbeda sekaligus. Akan tetapi, untuk urusan keramat, tidak jarang orang yang berbeda itu memiliki karomah yang mirip. Seperti ilmu melempit bumi, berjalan di atas air, sholat di atas daun, atau terbang di udara. Kisah-kisah kekeramatan seperti ini kan bisa dimiliki oleh banyak orang. Seperti yang dikisahkan oleh Abu Yazid dalam Halatu Ahlil Haqiqah, bahwa berjalan di atas air, atau terbang di atas udara adalah karomah rendahan yang dimiliki oleh seorang wali. Artinya, karomah semacam ini sudah ada sejak dulu. Karomah semacam ini pun kita dengar dimiliki oleh kiai-kiai yang masih hidup di masa sekarang. Maka hipotesa pertama dari dua komen yang masih satu tobakot menurut saya, sangat mungkin kedua orang yang mirip ini punya kekeramatan yang mirip pula. Ali Ba'alawi yang direportase Al-Janadi punya karomah tasyahud, dan Ali Khalid Qosam dalam redaksi Al-Khatib pun punya karomah tasyahud yang sama. Tentu saja untuk memvalidasi karomah bukanlah bidang ilmu sejarah yang saya miliki ya, tapi wali-walilah yang bisa mengkonfirmasi hal itu. Kalau Kiai Imaduddin memang wali Allah, tentu saja bisa menebak manakah karomah yang benar di antara mereka berdua. Kemudian hipotesa yang kedua, yaitu hipotesa di antara informasi As-Suluk dan Al-Jawrus Safaf, manakah yang otentik dan valid. Saya mengusulkan metode isnad kum matan. Kita melihat matanya terlebih dahulu, kemudian transmisi isnadnya itu berasal dari mana. Dari segi matan, milik Al-Janadi berbeda dengan Al-Khatib untuk perkara memiliki sepupu atau bukan. Oke, ini kontradiksi. Selanjutnya kita lihat isnadnya. Tidak begitu jelas Al-Janadi
mengambil informasi ini dari siapa? Boleh dibilang isnadnya itu majhul. Akan tapi, kalau Al-Khatib menuliskan Karomah Ali Khaliq Qasam, yaitu pada bagian awal yang menjelaskan dari mana transmisi isnadnya. Maka Syekh Hasan Al-Wara' bin Ali qad kataba aktsaruha. Dan Syekh yang wirai bernama Hasan bin Ali menuliskan hikayat-hikayat karomah di dalam kitabnya. Fanaqalnaha min kitabihi. Maka aku pun menukil dari kitabnya. Itu isnadnya Al-Khatib, bahwa dalam menulis Al-Jawhar Safaf, ia mengambil isnad dari seorang ulama bernama Hasan bin Ali. Wa ba'du ma baqiya binha a'ni min hikayati tabaqat as-salas al-awal mustafadun fil bilad masyhurun bainal kibar wal aulad fala yuhtaju ma'a dzalika ila isnadin. Dan bagian yang tersisa dari hikayat ketiga yang pertama, Al-Khatib mendasarkan pada kepopuleran di Yaman di masanya. Populer di telinga orang-orang dewasa, bahkan populer di telinga anak kecil, maka dari itu tidak ada keperluan isnad itu disebutkan. Skor 1-0 untuk Al-Khatib untuk urusan isnad, bahwa ia menyadarkan hikayat pada Hasan bin Ali dan kepopuleran yang mencakup seluruh telinga orang dewasa dan anak kecil sekalipun. Bahwa Ali bin Ba'alawi yang memiliki karomat tasyahud adalah Ali Khaliq Qasam menduduki hikayat yang lebih kuat daripada Al-Janadi. Lantas, siapa yang ditulis oleh Al-Janadi? Ini hipotesa turunan dari hipotesa kedua. Barangkali Al-Janadi ingin mereportase Ali Khaliq Qasam yang memiliki kekeramatan tasyahud, akan tetapi ia terpeleset lisan dan menuliskan kekeramatan itu untuk Ali bin Ba'alawi yang lain yang memiliki sepupu. Padahal, seperti yang kita ketahui, Ali Khaliq Qasam tidak memiliki paman yang berketurunan. Atau mungkin begini, Al-Janadi ingin menulis biografi Ali bin Ba'alawi yang punya sepupu bernama Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Akan tetapi, untuk soal karomah tasyahud tadi, ia terpeleset lisan. Seharusnya karomat itu untuk Ali Khaliq Qasam yang tidak memiliki sepupu, tapi malah ia tuliskan untuk Ali bin Ba'alawi yang punya sepupu tadi. Maka tepat di sinilah Hanif Alatas bisa jadi benar sewaktu ia mengatakan Ali bin Ba'alawi yang direportase adalah Ali Khaliq Qasam. Pun demikian, Hanif Alatas bagi saya masih bisa dibenarkan sewaktu ia mengoreksi pendapatnya di Banten bahwa Ali bin Ba'alawi di sini bukanlah Ali Khaliq Qasam, tapi Ali bin Alwi bin Faqil Muqaddam. Terlepas karomah ini benar-benar faktual atau tidak, jika diperhatikan dalam reportase kekerabatan Al-Janadi, Ali bin Ba'alawi inilah yang memiliki anak bernama Muhammad yang kelak dipanggil Muhammad Maulad Tawilah. Dari segi tahun, kekerabatan ini tepat dan match untuk zaman Al-Janadi dan isnadnya Al-Khatib. Dan dari segi silsilah, di tahun yang sama terdapat kecocokan, karena Ali bin Ba'alawi ini punya sepupu bernama Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Jadi Faqil Muqaddam selain punya anak bernama Alwi, dia punya anak bernama Ali. Ali inilah yang punya anak bernama Muhammad. Muhammad ini yang menjadi sepupu Ali bin Ba'alawi yang direportase oleh Al-Janadi. Lewat dua skenario ini, Hanif Alatas masih bisa dibenarkan. Akan tetapi Kiai Imaduddin itu jelas keliru. Kenapa? Kendati pun Al-Khatib tidak sezaman dengan Al-Janadi, namun ia menyadarkan hikayatnya dengan sosok yang sezaman dengan Al-Janadi plus kepopuleran di masa lalu. Manakala ada kontradiksi, seharusnya dikonfrontasi dengan sumber-sumber yang terdekat dengannya terlebih dahulu. Jika ada satu interupsi, maka layak disebut cocok logi. Jika ada satu indikasi kompromi, maka layak disebut cocok logi. Masalahnya, Kiai Imad hanya menyebut ini cocok logi berdasarkan kesimpulan kurang matang bahwa Ba'alawi di masa itu bukanlah Ba'alawi di masa sekarang. Jika Anda masih percaya dengan kesimpulan Kiai Imaduddin ini, silakan kembali ke menit-menit awal kalau saya menjelaskan bahwa Ba'alawi di abad ke-8 adalah sama dengan Ba'alawi di zaman sekarang. Saya Romal Abbas, ini pembahasan kantor, sampai jumpa.